Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Tangaji Channel. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta amira nahdatal watani wa nahdatal baladi bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta ansurana wa tabta alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nashina wa 'allimna ma la naf'u wa zidna 'ilman wa alhiqna bis-salihin Allahumma astur 'aishi anni wa la turhib barakata minni Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita ta'lim, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah buat Musannif Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kedua untuk orang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibukanya kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah halaman 32. Halaman 32. Hadis yang ke-265. Hadis yang ke-265. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Inna Allah ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala sa'ilun menanya. Sa'ilun menanya. Kulla ra'in, tiap-tiap pengembala. Kulla ra'in, tiap-tiap pengembala. Sungguhnya Allah Ta'ala menanyakan
tiap-tiap pengembala amma dari apa istara'ahu yang dia gembalakan. Amma dari apa istara'ahu yang dia gembalakan. Allah itu akan menanya pengembala terhadap apa yang dikembalakan. Jadi pengembala itu adalah istilah dari orang yang memiliki tanggung jawab. Pengembala itu istilah dari orang yang memiliki tanggung jawab, di mana perumpamaan seperti orang yang mengembala. Orang yang mengembala, si pengembala itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dikembala. Bagaimana dia tidak hilang, bagaimana tetap terjaga, bagaimana tetap sehat kambing yang dikembala. Itu istilah dari orang yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dititipkan padanya. Ahafizo'a itu harga istifham. Ahafizo, apakah dia memelihara? Memelihara apa? Memelihara tanggung jawabnya itu, atau bahasa di sini memelihara gembalaannya itu. Ahafizo, apakah dia memelihara zalika itu gembalaan atau tanggung jawab itu, atau Wayahu, dia menerbitkannya. Apakah menyia-nyiakannya? Apakah itu gembala atau tanggung jawab itu disia-siakan atau tidak? Hatta sehingga yus'ala ditanya. Yus'ala itu bentuk kalimat fi'il mudhari' majhul. Sa'ala yas'alu, dibaca yus'ala karena dia itu majhul yus'al. Kemudian dia diharokatkan fathah yus'ala karena ada amil nasab. Mana amil nasabnya? Hatta al-lanjizan kai lam juhul hatta sehingga yus'ala ditanya ar-rajulu laki-laki. Iya, di sini maknanya laki-laki ya. Rajul tujuannya laki-laki, bisa seorang. Ar-rajul laki-laki an ahli baitihi, tentang keluarga rumahnya. An tentang ahli keluarga baitihi, rumahnya. Sebenarnya hadis ini persis isinya dengan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-Ra'iyati itu hadis dari Ibnu Umar itu. Jadi setiap kalian adalah pengembala dan setiap pengembala itu akan diminta bertanggung jawabannya. Siapa yang diminta bertanggung jawabannya? Jadi sebut satu contoh saja. Laki-laki itu akan diminta bertanggung jawaban tentang keluarganya. Di situ ada istrinya, ada anaknya. Laki-laki itu akan ditanya. Itulah makanya tanggung jawab laki-laki itu berat. Ketika dia sudah mengucapkan, aku nikahkan engkau dengan anakku, dia ucap qabil, itu saya terima nikahnya ini. Pas dia bilang saya terimanya nikahku ini, berarti dia sudah mengalihkan tanggung jawab. Laki-laki itu sudah mengalihkan jawab. Yang tadinya perempuan itu dibiayai hidupnya oleh orang tuanya, setelah bilang saya terima nikahnya, maka ketika itu tanggung jawab sudah dipegang oleh laki-laki. Apa yang dipertanggungjawabkan? Makanannya dikasih nggak, bisa makan, terus saja
pakaiannya, tempat tinggalnya dipenuhi apa enggak. Tentu sesuai dengan kemampuan suami. Apa juga itu istri diajarkan enggak dia itu sholat, puasa, kebaikan, diingatkan enggak. Jadi itulah ada cerita banyak muncul kisah, misalnya ada laki-laki baik, perempuan yang enggak benar dibiarkan saja istrinya, bisa saja itu penggantian dia masuk surga. Besok punya anak lagi dia, tanggung jawabannya nambah lagi. Dia bertanggung jawab kepada anaknya. Apa tanggung jawabnya? Seperti tanggung jawab kepada istrinya, berikannya nafkah zahir, makan, minum, tempat tinggal, termasuk mendidik anaknya, mengajarkan anaknya. Gak bisa dia mengajarkan anaknya, maka disekolahkan. Disekolahkan ilmu umum doang. Besok orang tua yang menyekolahkan anaknya ilmu umum doang, tidak diajarkan ilmu agama sehingga anaknya tidak bisa sholat, anaknya tidak bisa puasa, tidak pernah diajarkan ilmu agama, atau tidak disuruh orang mengajarkan anaknya ilmu agama, atau tidak disekolahkan anaknya di tempat ada agama. Besok kalau anaknya tidak bisa sholat, itu orang tua akan terganjel oleh anaknya itu. Makanya kalian untuk ilmunya di sekalian, kenapa kalian disekolahkan? Kenapa kita disekolahkan? Karena orang tua itu merasa tidak mampu mengajarkan kita sendirian. Dia tidak mampu mengajarkan anaknya, maka disekolahkan anaknya. Kalau kita sudah disekolahkan, kita tidak rajin, kita malas, kita tidak bisa apa-apa, kita besok nggak bisa nuntut anak itu. Anak itu tidak bisa bilang, ya Allah itu bapak saya stop masuk surga karena saya sampai sekarang belum bisa sholat. Bapaknya bisa jawab, saya sudah sekolahkan dia agama, saya pun sama tidak bisa mengajarkan kata orang tua. Tidak bisa mengajarkan agama, tapi sekolahkan dia agama. Saya suruh orang mengajarkannya, tapi dia yang tidak mengajari, dia yang melawan itu. Sehingga orang tua tetap akan menang di akhirat karena dia sudah ikhtiar, bukan menyekolahkan kita. Yang salah siapa? Kita orang tua. Ya, kita kalau malas disuruh orang tua. Orang tua itu akan dituntut di akhirat karena pendidikan kita tidak dipenuhi. Misalnya dia tidak mau mengajarkan, nggak bisa diajarkan, nggak disuruh orang mengajar anaknya, nggak dititip anaknya ngaji. Nah, dibiarkan saja, terserah. Serajin apapun dia ibadah, besok anak itu bisa menjadi ganjaran untuk masuk ke surga. Kenapa? Karena anak itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Makanya sebagai anak dengar kata orang tua. Kalau orang tua marah ada yang ngajar, kenapa? Karena tanggung jawab besar. Tanggung jawabnya besar. Bukan sekedar ngasih kita makan doang, bukan memberikan tempat tinggal doang, tapi pertanggungjawaban di akhirat kita yang lebih besar. Ampusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau perempuan ditanya semua, bagaimana dia menjaga rumah tangga, rumah tangganya ketika suaminya tidak ada di rumah. Bagaimana dia menjaga anaknya di rumah? Bagaimana dia itu merawat anaknya di rumah ketika suaminya keluar mencari nafkah? Semua ditanya, bahkan budak pun akan ditanya. Seorang budak yang ditugaskan oleh majikannya menjaga uang akan ditanya, amanahkah dia dalam menjaga harta tuannya? Semua akan ditanya. Pemimpin sama presiden begitu banyak yang makanya kenapa banyak orang miskin yang masuk surga? Karena permasalahannya sedikit. Kalau orang semakin besar permasalahannya, maka semakin susah masuk surga. Kenapa? Yang dipertanggungjawabkan itu semakin besar. Presiden tidak mudah masuk surga. Kenapa? Sekian banyak orang harus dipertanggungjawab, Pak. Kecuali dia sudah ikhtiar maksimal, itu kalau tidur misalnya santai berat, itu
Itulah makanya orang-orang dulu itu kalau masalah jabatan nggak mau dia dikasih. Coba bagaimana Abu Bakar dengan Umar saling lempar-lempar dengan jabatan. Yang menggantikan Khalifah Rasulullah itu sahabat tidak langsung bilang saya enggak, saling lempar. Kenapa? Tahu tanggung jawab yang besar besok di akhirat. Abu Bakar ditunjuk Umar lagi, Umar ditunjuk, saya tunjuk, nggak ada yang mau. Kalau tidak karena menjalankan Kalau tidak karena menjalankan ajaran agama, membantu tugas karena Allah sulit. Sekarang orang berlomba-lomba menjadi pejabat, maunya apa? Pejabat itu orang susah. Kenapa orang susah? Karena mengurus sekian banyak orang. Bayangin Indonesia bagaimana luasnya, itu yang kita urus. Makanya kalau orang yang alim jadi pejabat itu bagi dia besar, fitnah besar. Kenapa? Semakin besar tanggung jawabnya. Pernah kalian dengar bagaimana Umar menggotongkannya sendiri, memberikan orang miskin, sampai dia tidak mau memberikan asistennya untuk membantunya mengangkat gandum itu. Kenapa? Maukah engkau menanggung dosa saya di akhirat? Sederhana alasan. Kenapa? Besar tanggung jawab dosa. Semakin kita banyak harta, ditanya juga dari mana harta itu dibelanjakan untuk apa? Semua ditanya. Nggak berani kalau kita jadi pemimpin, nggak berani jadi orang kaya. Ada yang orang masuk surga luar biasa tanpa hisab itu siapa? Termasuk pemimpin yang adil. Bisa tapi adil. Orang kaya dermawan luar biasa. Itu godaannya besar. Sebelum diangkat dari apa, besok saya akan begini. Gak diangkat, omong saya akan tinggal diam. Ayo, mainkan duit banyak itu. Dulu kan itu kampanye banyak habis. Sekarang balik modal. Udahlah, nggak makan dikit rakyat nggak apa-apa, seperti modal dulu. Yang lebih parah lagi, suap sama orang. Misalnya silakan kamu akan dikasih duit, kurangi hal-hal yang terkait dengan A, kamu tingkatkan B, kasih uang misalnya. Macam-macam cara orang. Ujian seorang pemimpin itu besar. Jadi ketiga pemimpin bukan dia menjadi semakin agresif, malah peluangnya semakin banyak di situ. Peluang setan menggoda itu semakin banyak. Apa itu senjatanya? Ada harta seperti itu, ada jabatan, ada wanita. Ingat harta, tahta, wanita sering bikin orang jadi tak. Baik, inilah yang bisa kita kaji pada siang ini. Hadis 265 yang diriwayatkan oleh Ibnu Hayyan an Anas. Jadi intinya semua kita adalah penghamba dan kita itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita gembalakan. Lalu tangan kita bagaimana? Diminta semuanya. Tangan kita besok akan ditanya ini dipakai apa. Kan di akhirat bisa ngomong tangan ini. Jadi sekarang bisa kita ajak dia nyolong, kita ajak kaki ini nggak bener, tapi besok di akhirat ini tangan kaki akan bisa bicara, akan bisa ngomong tangan kaki ini. Akan diberikan izin oleh Allah akan berbicara. Itu sudah kita bahas dari siang telah lalu. Baik, intinya seluruh kita akan diminta bertanggung jawabannya. Apakah apa yang sudah dititipkan kepada Allah kita jaga atau kita sia-siakan? Kalau dijaga dengan baik maka orang itu akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau disia-siakan, sebelum masuk surga tertentu dulu untuk mempertanggungjawabkan semua. Itu lumihnya kita ngajar itu sekalian. Besok kalau kalian jadi pejabat, kalian sudah tahu hukum-hukumnya. Kalau tidak kalian tahu dirian itu.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga amanah ini sehingga kita bisa menjawabkannya dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kasihan atas hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq wa la ilaha illa rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.